kelanjutan dari materi konsep diri seorang. Diri seorang muslim itu setidaknya ada 10 karakter yang harus menjadi acuan. 10 karakter tersebut adalah 10 karakter yang dicontohkan oleh kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 karakter yang dimaksud adalah yang pertama salimul akidah, akidah yang selamat, lurus dan bersih. Yang kedua sahihul ibadah, ibadah yang benar. Yang ketiga matinul khuluq, akhlak yang pokok. Musaqaful fikr, yaitu memiliki wawasan yang luas. Yang kelima qawiyul jism, memiliki jasad yang sehat dan kuat. Kemudian mujahadatul nafsi, mampu mengendalikan atau melawan hawa nafsunya. Kemudian munadham fi su'unihi, teratur dalam setiap urusannya. Kemudian qadir diri dalam perihal ekonomi, itu menjadi bagian dari jati diri seorang muslim. Kemudian harithun alal waqtihi, muslim itu pada waktu adalah kehidupan bagi itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu adalah nafi'un li ghairihi. 10 karakter muslim sejati ini dapat kita teladani dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin kita belajar bahwa untuk mampu meneladani baginda Rasul itu setidaknya ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullah. Telah ada pada diri baginda Rasulullah itu suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, bagi mereka yang meyakini kedatangan hari kiamat. Dan yang terakhir, bagi mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, karena kita akan meneladani baginda Rasulullah di karakter yang pertama, maka Bapak Ibu hadirkan dalam hatinya betapa rindunya, betapa inginnya Bapak Ibu mendapatkan rahmat Allah. Setidaknya Bapak Ibu harus menyadari dan meyakini bahwa karena rahmat Allah lah Bapak Ibu bisa berada di tempat itu. Bapak Ibu masih dapat melihat, Ibu masih dapat menjalani kehidupan ini. Ini penting. Ada kalimat yang tadi secara manusiawi sangat normal gitu. Ini diungkap oleh Aiman. Apa ungkapannya? Menilai lulus teh akhir. Ini nggak ada istilah lulus karena akhir bulan, bisa syirik, bisa jadi sesuatu yang merusak akidah. Nah, habet lulus ku akhir bulan, lulus malah mun teu ditolong ku Allah, lulus malah mun jauh dari Allah, lulus, begitu ya. Iya. Jadi nanti setelah kajian ini harapannya kita akan fokus bahwa keyakinan kita itu berdasarkan akidah yang selamat, keyakinan yang total kepada Allah, begitu ya. Salimul akidah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas yang pertama dari 10 karakter pribadi muslim ini adalah salimul akidah. Akidah ini menjadi bagian yang pertama. Mari kita lihat sejarah. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peradaban dari jahiliyah menjadi Islamiyah itu mengawalinya di mana? Di Mekah 13 tahun. Yang Rasulullah mana? Kenapa? Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa akidah itu adalah fondasi. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang hendak meninggikan bangunan, maka hendaklah ia mendirikan bangunan tersebut di atas fondasi yang kokoh. Rukun agama itu kan ada 3, Bapak Ibu sekalian ya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, begitu ya. Iman ini adalah fondasi. Bapak Ibu akan dapat mendirikan rukun Islam dengan kokoh jika Bapak Ibu mendirikannya di atas keimanan yang kuat. Sebab apa-apa yang didirikan tidak pada fondasi yang kokoh mudah roboh. Ini menjadi jawaban Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi dalam kehidupan Bapak Ibu
bisa sabar, kadang-kadang nggak bisa sabar. Kadang-kadang semangat disimbut, gitu ya. Mirip ya, betul tidak Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau itu kita alami, boleh jadi ya, sabar yang kita dirikan, tahajud yang kita dirikan, tidak didirikan pada pondasi yang kokoh. Karena setiap amal yang dilakukan tidak pada pondasi yang kokoh, jawabannya apa? Mudah roboh. Maka penting ya, sebelum kita membahas tentang sedekah, sebelum kita membahas tentang taubat, sebelum kita membahas tentang berbagai ketaatan yang akan menjadi bangunan ya, amal-amal kita, maka kita salimul aqidah, agar kita bisa mendirikan semua amal-amal kita itu di atas pondasi yang kokoh. Salimul aqidah, kita mulai dari definisi Bapak Ibu ya, agar jelas begitu, agar jelas. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Bahkan bahwa akidah itu hampir sama dengan iman. Keyakinan seseorang ya, yang membuat ia berucap dan beramal, itu adalah akidah. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Ini makna akidah secara umum. Sementara itu menurut istilah akidah dan iman, akidah adalah iman pasti. Jadi keyakinan yang pasti, begitu ya. Yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Maka sekali lagi tidak antara akidah itu dengan keimanan yang kokoh, maka itu adalah akidah. Lalu apa yang dimaksud dengan salimul akidah? Jika akidah artinya seperti yang Bapak Ibu lihat, gitu ya, maka mari kita lihat dengan salimul akidah. Salimul akidah adalah tadi yang selamat dari selain Allah Subhanahu wa taala, keimanan, keyakinannya murni kepada Allah, harapannya murni kepada Allah. Dengan kata lain yang lebih sederhana, akidah yang lurus itu apa? Allah dulu, Allah lagi, sehingga seluruh kehidupannya itu hanya Allah. Dalam ayat diajarkan oleh Allah kalimat yang sangat indah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kenapa harus membahas salimul akidah? Karena ada perintah Allah kepada kita yang dikutip di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Artinya ciri-ciri seorang muslim itu ada pada diri kita. Ciri yang 10 yang tadi disebutkan. Ya. Bapak, goreng itu adalah terigu. Seseorang akan berganti label jika ciri-cirinya itu tidak ia dapatkan. Maka seseorang juga tidak akan meninggal dalam keadaan menjadi seorang muslim apabila ia meninggal tidak dengan membawa salimul akidah. Tidak dikatakan seorang muslim kalau akidahnya rusak, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita perdalam ke manfaat salimul akidah. Apa saja yang akan diperoleh oleh seseorang jika ia memiliki akidah yang selamat? Yang pertama, keikhlasan dalam niat. Sedangkan ikhlas dalam niat adalah syarat diterimanya ibadah. Dengan kata lain, orang yang salimul akidah adalah orang yang diterima ibadahnya. Kenapa? Karena orang yang salimul akidah, dia akan memiliki keikhlasan ya, dalam niat ketika melakukan ibadah. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manajemen diri, Bapak Ibu sekalian. Mari kita sendiri. Bapak Ibu ya.
Saya tanya dong, apa yang membuat Bapak Ibu khawatir? Akhir bulan. Apa yang membuat Bapak Ibu khawatir? Uang katanya gitu ya. Ada yang mewakilkan. Uang. Kenapa Ibu khawatir dengan uang? Apa yang ditakutkan kalau tidak punya uang? Tidak bisa makan. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada orang khawatir tidak punya uang karena kalau tidak punya uang tidak bisa makan, tidak bisa Nah, orang yang mengalami tekanan pikiran begitu artinya dia sedang memiliki masalah dengan akidahnya. Yang membuat makan itu uang atau Allah? Maka seharusnya seseorang itu akan tenang hatinya, terbebas dari kekacauan pikirannya. Kenapa? Karena ia yakin bahwa urusan makan itu bukan urusan uang. Coba Bapak Ibu sekalian, Allah pasti pernah memberikan pelajaran. Pernah nggak Bapak Ibu nggak punya uang tapi tetap makan? Kalau Agim lebih ekstrim lagi dulu, Bu. Dalam hati ya, bisa ada yang malu-malu. Dan ibu-ibu membuka. Berapa tahun ibu hidup? 17 tahun. Padahal lebih dari itu. Ibu, Bapak tolong jawab dalam hati. Berapa tahun ibu Bapak sudah hidup? Ada yang 20 tahun, ada yang di bawah 20 tahun, ada yang di atas 20 tahun, di bawah 30 tahun, ada yang di atas 30 tahun, di bawah 40 tahun. Banyak saja ya usianya. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak dalam cerita ya kehidupan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak pernah makan dalam 3 kali 24 jam? Pernah dalam 3 hari Bapak Ibu tidak menemukan makanan sedikit pun? Harusnya itu menjadi bagian dari keyakinan kita. Padahal Bapak Ibu pernah tidak punya uang ya. Tapi jalan, hidup mah jalan. Karena berbeda antara uang dengan rezeki. Nah, makanya salimul akidah itu ingin membuat seseorang hidupnya itu tidak menjadi kacau karena pikirannya. Kecemasan Bapak Ibu akan masa depan itu disebabkan karena apa? Rusaknya akidah kita. Kalau Bapak Ibu memiliki akidah yang selamat, kemudian yakin betul kalau masa depan itu diatur oleh Allah, dan yakin betul kalau Allah itu tidak pernah mendolimi hamba, akan berjalan di muka bumi ini dengan tenang. Gak usah khawatir, semua Allah tetapkan ya. Dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Jadi apapun yang Allah tetapkan pasti baik bagi kita. Orang yang memiliki akidah yang selamat ini, dia akan terbebas dari ya negatifnya akal dan pikiran. Dari negatifnya akal dan pikiran. Berbagai ketakutan, persoalan, berbagai tekanan hidup disebabkan karena ia melupakan sesuatu yang paling berharga dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu tekan dalam hidup, tertekanan mana dalam situasi yang dihadapi oleh Nabi Musa? Dikejar oleh tentara Fir'aun, mau dibunuh, di depan sudah ada lautan, artinya tidak bisa lari lagi. Sekalian tekanannya itu seperti apa gitu ya. Tapi karena Nabi Musa ini akidahnya selamat, akidahnya lurus, akidahnya bersih, maka Nabi Musa tenang saja. Meskipun saat itu para pengikut Nabi Musa, habislah kita, hancurlah kita. Tapi Nabi Musa mengatakan, belum, kita belum habis, kita belum hancur. Seperti sesuatu yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Allah pernah berfirman bahwa Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bagaimana cara mengukurnya, masih ingat Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mendapatkan tekanan, mendapatkan rasa sakit, mendapatkan ujian, dan Bapak Ibu masih ada, masih hidup, masih sadar, berarti itu masih sesuai dengan kesanggupan. Karena kalau Bapak Ibu sudah pingsan, Bapak Ibu, Pak abi mah tos teu sanggup, kupeun lanceuk teh. Gini masih aya. Berarti masih sanggup. Kalau tidak sanggup pasti
pingsan. Kan dikisahkan Nabi Musa juga begitu ya. Ingin melihat wajah Allah, kemudian Allah memperlihatkan cahaya, begitu ya. Baru lihat cahaya saja Nabi Musa sudah pingsan, apalagi kalau lihat Allah begitu. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Maka salimul akidah ini akan membebaskan kita, begitu ya, dari apa? Dari akal dan pikiran yang kadang-kadang membuat kita kacau dalam kehidupan kita. Punten Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diuji dengan persoalan. Nah, orang yang lurus akidahnya, bagaimana dia menghadapi persoalan? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus itu kalau dijelaskan begini. Ketika seseorang persoalannya, saya pernah mengajarkan ini kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian agar menjadi jariah. Kalau menghadapi persoalan, Allah dulu, hamparkan sejadah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ini kalau masalahnya besar ya. Lalu Bapak Ibu mengangkat tangannya berkata, ya Allah, hamba sedang ada persoalan ya Allah. Sederhananya apa? Ya Allah, hamba sedang. Yang khawatir Allah dulu, ya Allah, hamba khawatir ya Allah. Yang kedinginan Allah dulu, ya Allah, dingin ya Allah. Yang kepanasan Allah dulu, ya Allah, panas. Yang kekurangan Allah dulu, ya Allah, hamba kekurangan ya Allah. Itu langkah pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki salimul akidah. Yang kedua, Allah lagi apa? Ketika kita sudah menyerahkan semua urusan kepada Allah, ngadu dulu kepada Allah, maka yang kedua itu Allah lagi. Artinya apa? Cara menyelesaikan masalah. Caranya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masih ingat 3 cara yang akan bisa membuat Allah menjamin selesainya seluruh persoalan Bapak Ibu sekalian. Apa itu apapun persoalannya. Yang pertama adalah taubat kepada Allah. Yang kedua adalah taat kepada Allah, dan yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Nah, 3T itu adalah Allah lagi. Ketika Bapak Ibu ada masalah hutang yang begitu besar, ngadu kepada Allah, ya Allah, hamba dililit hutang ya Allah. Setelah itu apa? Taubat kepada Allah. Bisi mendolimi orang yang kita hutangi. Ya Allah, hamba tidak berniat mendolimi. Ya Allah, ampuni hamba jika hamba belum bayar. Hadirkan rasa menyesal belum bisa bayar. Itu taubat, begitu ya. Setelah itu apa Bapak Ibu sekalian? Setelah itu takwa kepada Allah. Tingkatkan ketakwaannya. Apa jaminan Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Dan T yang ketiga ini sekaligus menjadi apa? Menjadi Allah terusnya kita. Kalau Allah lagi itu adalah taubat dan takwa, sedangkan Allah terus itu adalah tawakal. Kita senantiasa menggantungkan kehidupan kita kepada Allah, sehingga Allah menjaminnya. Apa jaminan? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan penuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Seharusnya selesai itu masalah kita. Yang membuat menderita apa? Kita punya hutang, sedangkan kita tidak punya kemampuan bayar hutang. Kemudian kita berusaha menyelesaikan apa yang kita tidak mampu. Kayak ibu ya, tiba-tiba ada helikopter yang mendarat nih di samping, kemudian dikasihkan ke ibu. Dan ibu harus berangkat untuk menyelamatkan keluarganya. Bukannya bahagia ada helikopter Bapak Ibu ya? Malah tertekan, bingung, takut begitu ya. Masuk aja kita nggak berani, boleh jadi, apalagi memegang alat-alatnya. Kenapa? Karena bukan ranah kita, bukan bagian kita mengendalikan helikopter. Ingat Bu, Pak, kita itu la haula wala quwata illa billah. Satu hal yang sering beramal, apa itu? Minta tolong kepada Allah agar bisa menyelesaikan amalnya. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang mau menghafal Quran kemudian minta dulu ke Allah, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, rahmati hamba dengan Quran. Ya Allah, jadikan hamba ahlul Quran. Ya Allah, mudahkan hamba dalam menghafal Quran. Kemudian ia membaca sekata, diulang. Ini harus jadi kebiasaan orang yang salimul akidah.
Ketika ia mau melakukan apapun, maka ia Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, manfaat dari salimul akidah itu adalah dia akan menjalani sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kesungguh-sungguhannya itu. Kalau orang yang bersungguh-sungguh dikaitkan dengan hasil, apa yang terjadi? Saat hasilnya tidak memuaskan, maka hilanglah kesungguh-sungguhannya. Tapi orang yang salimul akidah, dia bersungguh-sungguh bukan karena hasil, tapi karena menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang makin sulit dalam kesungguh-sungguhannya, dia makin semangat. Karena ia faham, makin sulit taat kepada Allah, makin besar pahalanya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Orang akidahnya itu akan berperan, ya, akan berperan dalam sedekahnya. Orang yang akidahnya selamat, mungkin dia akan bersedekah dengan sungguh-sungguh. Karena ia meyakini bahwa yang disedekahkanlah yang akan menjadi bekalnya di akhirat nanti. Salimul akidah. Dan manfaat yang berikutnya dari salimul akidah itu adalah mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran, seperti yang disebutkan di nomor 2 tadi. Karena apa? Karena dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerasok Bapak Ibu bermuhasabah. Bapak Ibu punya mata. Apakah Bapak Ibu ngatur urusan matanya? Yang ngatur urusan mata siapa? Allah. Bapak Ibu tiap hari menghirup udara. Apakah Bapak Ibu ngatur ya berapa volume yang dihirup, ya, mana yang dihirupnya, zat apa yang dihirupnya, setelah dihirup disebarkan kemananya? Apakah Bapak Ibu ikut ngatur? Tidak. Siapa yang ngatur? Allah. Bapak Ibu punya jantung dan darah. Jantung memompa darah, darah mengalir di tubuh kita. Apakah Bapak Ibu ikut ngatur urusan detak jantung dan darah? Yang ngatur siapa? Saya tanya, jadi yang Bapak Ibu atur dalam kehidupan ini apa? Kuku, kulit, rambut. Bahkan kata Nabi mengatakan, jika kita bisa mengatur semua itu, coba atur agar kuku tidak panjang setiap minggunya. Coba atur agar rambut tidak berubah beruban. Coba atur agar kulit tidak menjadi tua. Pada kenyataannya tidak bisa. Maka belajarlah Bapak Ibu sekalian ya, dari proses ya pembentukan manusia saat ada di alam rahim. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, siapa yang memberikan kehidupan kepada seorang anak yang sedang ada di alam rahim? Allah. Allah tahu bahwa anak yang ada di dalam rahim butuh makanan, maka Allah ada janin ya. Iya. Betul tidak? Subhanallah. Maka belajarlah dari situ Bapak Ibu sekalian, agar kita bertawakal kepada Allah. Hidup ini tinggal jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan, kehidupan yang baik diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu miliki salimul akidah agar apa? Sekali lagi, agar kita mendapatkan ketenangan jiwa ya, dan ketenangan pikiran. Kenapa? Karena keyakinan yang benar. Bapak Ibu sekalian, selesainya kekhawatiran itu dengan jaminan. Saya akan menggambarkan ya satu kasus. Ibu akan melihat bahwa yang menyelesaikan ketakutan dan kekhawatiran itu adalah jaminan. Punten Bapak Ibu, kita ambil contoh yang paling umum yang sering dihadapi manusia. Apa yang paling umum sering dihadapi manusia? Ya, tidak punya uang dan hutang. Ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian kasusnya. Bapak Ibu punya hutang ya, 30 juta. Sekali lagi, Bapak Ibu punya hutang 30 juta. Jumat depan, seminggu ke depan, yang punya hutang mau mendatangkan seorang debt collector dengan spek yang sangat menyeramkan gitu ya.
fisiknya menyeramkan, karakternya menyeramkan, kemudian dia pun akan melakukan sesuatu yang menyeramkan. Apa itu? Rumah Bapak Ibu yang segitu-gitunya itu akan diambil kalau Bapak Ibu tidak bisa membayar hutang 30 juta. Ketika Bapak Ibu mendapatkan kabar itu, apa yang terjadi? Bapak Ibu panik. Gimana kalau rumah diambil, nanti anak-anak tinggal di mana, nanti kita gimana, nanti pokoknya ketakutan. Kemudian Bapak Ibu mulai melakukan aksi apa itu? Kesana kemari dengan dramatis mencari pinjaman. Mencari pinjaman kesana kemari agar dapat 30 juta. Kenapa? Karena dalam benak Bapak Ibu sekalian yang bisa menyelesaikan hutang itu adalah uang. Ketika Bapak Ibu sedang stres, sedang takut dengan kejadian itu, gimana Jumat depan? Padahal Jumat depannya itu belum datang. Kita masih ada di Jumat ini. Takut, khawatir, betul tidak? Datang malam semakin takut. Ketika Bapak Ibu tertidur jam 10, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka, ternyata itu adalah keponakan ibu yang lama tidak ketemu. Dia bilang, "Bi, maaf ya, Mang, maaf ya malam-malam ngeganggu. Habis aku baru pulang dari tempat kerjaku, kemudian nggak tahu harus kemana. Ingat ke rumah bibi, rumah paman, akhirnya datang ke rumah bibi, rumah paman." Kemudian ibu yang masih stres dengan itu mengatakan, "Ya udahlah, yuk masuk tidur di sini." Kemudian ngomong, "Bi, kenapa bibi kayak yang sulit begitu?" Kemudian ceritalah bahwa minggu depan rumah ini akan disita karena ibu bapak punya hutang 30 juta. Kemudian si keponakan itu berkata, "Kebetulan aku baru pelayaran, Bapak Ibu sekalian. Di pelayanan saya batuk aja jadi uang gitu ya." Iya. Kade haroyong berlayar kayak. "Kebetulan kalau segitu mah ada di aku, Bi. Besok aku cairin," kata keponakan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ketakutan, kepusingan, kepenatan yang tadi terjadi dari pagi sampai malam itu masih ada atau tidak? Hilang seketika. Padahal uangnya baru disanggupi. Coba bayangkan dengan hati yang bersih. Jika keponakan kita saja yang menjamin hutang kita membuat kita tenang, apakah Bapak Ibu tidak bisa tenang kalau yang menjamin kita adalah Dia yang Maha Kaya? Apakah hati kita tidak bisa tenang kalau yang menjamin kita adalah Dia yang Maha Kuasa? Ini penting Bapak Ibu. Sesungguhnya ketakutan, kekhawatiran yang terjadi dalam hidup ini, kenapa? Karena kita mulai tidak punya pegangan dalam hidup. Kita mulai luntur keyakinannya kepada Allah. Lihat Nabi Musa, lihat Nabi Ibrahim, lihat para nabi yang tidak pernah putus asa meskipun mereka dilanda dengan persoalan yang begitu berat. Kenapa? Karena akidah yang selamat yang mereka miliki. Lanjut Bapak Ibu sekalian dengan urgensi salimul akidah. Apa sih pentingnya bagi kita untuk memiliki akidah yang selamat? Perhatikan, akidah yang selamat ini, akidah yang benar ini merupakan landasnya tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Perhatikan beberapa dalil yang akan menguatkan kepada kita betapa pentingnya salimul akidah. Yang pertama, 10. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal saleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Kalimat kunci dari salimul akidah itu adalah apa? Tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kenapa? Karena salimul akidah itu sendiri Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kalau kita sudah mulai bergantung pada selain Allah, artinya sudah tidak salim lagi akidahnya, sudah tidak selamat lagi akidahnya. Mari kita lihat beberapa ayat yang menggambarkan betapa bahayanya kalau akidah sudah tidak selamat. Perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 88. Seandainya mereka mempersekutukan Allah,
Seandainya mereka sudah mulai melepaskan akidahnya yang selamat itu, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ini terjadi di masyarakat ya, entah kenapa ada takdir dalam bulan ini, ada ucapan dari jamaah yang berkaitan dengan sesuatu yang sederhana. Contoh begini, ini di dua tempat yang berbeda, tapi saya renungkan kenapa saya mendengar kalimat ini di bulan ini. Ada orang baik, tapi tidak sholat, tapi dia baik banget. Dan ada orang yang sholat, tapi dia belum bisa berbuat baik. Mending mana Bapak Ibu sekalian? Nah, itu kalimat yang sederhana Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya mendengarnya takdir Allah di bulan ini ada dua jamaah di tempat yang berbeda bertanya hal yang sama. Sampai saya mengembalikan kepada ya Allah, hikmah apa yang Engkau berikan hingga di bulan ini ada pertanyaan yang sederhana itu, tapi mengingatkan kepada kita bahwa sholat itu amalan pertama dan utama yang menentukan amal-amal lain diterima. Sebaik apapun amal yang lainnya dilakukan, mau haji, mau umroh, mau sedekah, mau membangun masjid, mau amalan-amalan, kalau sholat tidak dikerjakan, maka amalan-amalan itu seperti debu yang berterbangan. Tapi kalau seseorang masih sholat meskipun ia belum bisa berbuat baik, setidaknya mudah-mudahan sholatnya menghantarkan kebaikan bagi dirinya. Meskipun ia tidak haji, meskipun ia tidak sedekah, meskipun ia tidak membangun masjid, tapi ia tetap sholat. Mudah-mudahan sholatnya menyelamatkan dirinya. Dapat dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah, orang yang ke sholat, masih ingat siapa yang datang ke dukun? Berapa hari sholatnya tidak diterima? Subhanallah, 40 hari 40 malam sholatnya tidak ada yang diterima. Sedangkan satu kali saja meninggalkan sholat dengan sengaja, dalam sebuah riwayat disebutkan, maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu akan dilemparkan ke lubang neraka, yang ketika ia dilemparkan dia akan terjatuh tahun baru menyentuh api neraka, saking dalamnya lubang. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kira-kira bakal ada orang yang bisa kabur nggak dari lubang yang jatuhnya saja 60 tahun? Kalau Bapak Ibu yang penyuka filmnya, Bapak Ibu boleh lihat ya, film Batman entah edisi yang keberapa itu dibuang dan dia baru bisa selamat ketika bisa keluar dari lubang itu. Dan lubangnya tidak sedalam tadi. Mungkin hanya beberapa puluh meter tapi sulit keluarnya itu. Apalagi yang lubangnya jatuhnya tubuh saja itu 60 tahun. Di riwayat yang lain 70 tahun. Ini dikuatkan ya. Dikuatkan dengan hadis yang lain. Ketika Rasulullah dengan para sahabat sedang duduk bersama, tiba-tiba ada suara buk, begitu ya. Tahukah antum apakah itu? Tahukah engkau apa itu? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasul menjelaskan, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka ya, 70 tahun yang lalu. Sekarang baru menyentuh apinya. Itu baru menyentuh permukaannya. Maka hati-hati nih dengan syirik, begitu ya. Kadang-kadang kita sering menganggap sepele. Pak, da ieu mah sanes mi Gusti, ieu mah mupus nyimpen ali, begitu ya. Kemudian dia mendalili bahwa tetap da Allah yang menentukan, cuman sarananya ini. Sedangkan Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh kita untuk mengambil batu sebagai sarana. Maka kita keluar dari syariat. Berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya ya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Salat kita, baca Quran kita, sedekah kita. Maka boleh jadi ini jawaban bagi kita yang merasa, kenapa ya sedekah teh sering, tapi asa belum datang pertolongan teh, padahal sedekah teh kata Ustaz mendatangkan pertolongan. Boleh jadi sedekahnya jalan, tapi syiriknya juga jalan. Maka amalan sedekahnya lenyap, sehingga tidak berbuah kebaikan sedekah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu.
Kayak doa, Bapak Ibu sekalian. Ada nggak doa yang tidak diterima? Jawabannya itu, ya, ada nggak doa yang tidak dikabulkan? Maka jawabannya tidak ada. Ud'uni astajib lakum. Muncul persoalan. Tapi Pak, abdi ngadoa nah teu dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, tapi doanya tidak sampai. Tertolak. Doa yang sampai itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Tapi doa yang tidak sampai karena dosa, karena barang haram. Jadi kalau kita doa itu enggak sampai. Itu yang membuat tidak dikabulkan. Jadi bukan Allah tidak mengabulkan doa kitanya yang tidak sampai. Karena ada hal-hal yang menghalangi doa kita. Dan di antara hal yang menghalangi doa itu adalah syirik. Rusaknya akidah kita. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ayat selanjutnya. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, artinya merusak akidah kita dengan mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini Quran surat Az-Zumar ayat 65. Dengan dalil yang semakin mengerti, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang siapa? Mereka yang mempersekutukan Allah. Mudah-mudahan sampai di sini kita paham betapa pentingnya memiliki akidah yang selamat dari berbagai bentuk kesyirikan. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Kita perdalam ya. Ada 3 prinsip dalam akidah yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, prinsip dalam menjalankan salimul akidah itu adalah bertauhid, kemudian tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 31. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dalam kajian tentang makna ilah, makna Tuhan, maka Tuhan itu adalah yang kita rindui, yang kita cintai, yang kita andalkan, yang kita harapkan, yang kita jadikan sebagai satu-satunya orientasi kehidupan. Kalimat yang tadi yang bisa merusak akidah, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang berkata begini, ini nanti kita akan ketemu bahwa itu pun bisa menjadi syirik bagi kita. Pak, lamun teu nambut mah moal gaduh urang teh. Lamun teu nambut moal gaduh. Saya tanya, yang memberi rezeki itu pinjaman atau Allah? Nah, apa teh kalimat kita? Hati-hati Bapak Ibu sekalian nih. Lamun teu nambut mah moal gaduh. Lamun teu kieu mah moal kitu. Hati-hati dengan kalimat itu. Nanti kita akan belajar ya fenomena kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Lanjut dulu ya. Jadi yang pertama bertauhid dan tidak menyembah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, seorang syekh mengatakan bahwa musibah terbesar abad ini adalah gadget. Ya. Boleh jadi tanpa sadar Bapak Ibu menuhankan gadgetnya. Yang ingin dilihat gadget, ya, yang ingin dibaca gadget. Kalau habis kuota segera diisi, begitu. Kalau ruh kering mah tidak segera diisi, begitu ya. Hati-hati jangan-jangan gadget sudah menjadi Tuhan. Yang banyak menjadi Tuhan bagi manusia apa? Hawa nafsunya. Maka ada ayat yang memperingatkan ketika hawa nafsu menjadi panglima, ketika hawa nafsu menjadi Tuhan bagi mereka, maka lihat apa yang akan terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, prinsip yang kedua adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang akidahnya selamat itu pasti akan menjalankan ketaatan kepada Allah. Konsepnya itu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Disuruh sedekah dia sedekah, disuruh zakat dia zakat, disuruh salat dia salat. Kenapa? Karena dia yakin tidak semata-mata Allah memerintahkan itu, kecuali itu adalah kebaikan bagi kita. Tidak semata-mata Allah melarang sesuatu, kecuali larangan Allah itu adalah sesuatu yang mendatangkan keburukan bagi kita. Itu prinsip yang kedua, melakukan ketaatan. Dan prinsip yang ketiga dalam melaksanakan salimul akidah adalah berlepas diri dari syirik dan pelakunya.
Lihat Bapak Ibu sekalian. Ini Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan siapa? Dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapakmu, anakmu, saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin orang yang beriman ini akan bersatu dengan orang yang menyekutukan Allah meskipun itu keluarganya. Nah, sekarang mari kita perdalam Bapak Ibu agar menjadi motivasi bagi kita menghindari semua fenomena perbuatan syirik yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, fenomena perbuatan syirik yang sering terjadi di masyarakat itu adalah meminta bantuan paranormal, dukun, atau apapun istilahnya. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki salimul akidah, maka Bapak Ibu tidak boleh meminta bantuan kepada paranormal, dukun, atau apapun istilahnya. Karena sebagian kita sering menyebut orang pintar. Yang paling sering itu kalau kita menyebut ajengan, kiai, ustadz, begitu ya. Tapi Bapak Ibu pada dasarnya melakukan praktek kesyirikan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Rezeki itu Allah yang ngatur, kesehatan itu Allah yang menyembuhkan. Kadang-kadang ada orang yang dagangnya tidak laku-laku, kemudian dia tergoda untuk meminta bantuan agar dagangannya menjadi laku dan minta bantuannya kepada seseorang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Boleh jadi itu adalah praktek kesyirikan yang akan merusak akidah kita. Kalau Bapak Ibu melakukan itu, apa yang terjadi? Maka terhapuslah amalan-amalan Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang sakit, tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia putus asa dengan sakitnya. Kemudian ia datang ke orang pintar. Untuk apa? Untuk menyembuhkan dengan syarat tertentu dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, punten ya, kuat ditenggel. Coba bayangin kalimat itu. Ya. Oh betul, pegang ini mah jadi kuat dipukul. Maka saat itu ada kesyirikan. Seorang-orang yang membuat kuat dipukul itu adalah benda tersebut. Ini para pemuda biasanya ya, yang sering tertarik dengan ya menyimpan dan menggunakan jima. Resep ke istri nyimpen naon begitu ya. Kalau alam tidak tahu. Ya. Ingin sukses berdagang, nyimpen sesuatu. Ingin laku jual tanah, ngambil tanah dari kedalaman tertentu kemudian disimpan. Mereka mengatakan, "Pak, abdi mah nyareat." Punten Bu, nyareat teh berarti kita melaksanakan syariat. Yang namanya syariat itu Quran dan Sunnah. Kalau kita melakukan sesuatu yang di luar Quran dan Sunnah berarti bukan nyareat, tapi sedang keluar dari syariat. Nanti melengkapi. Bade ka mana? Bade keluar tina syariat. Iya ya. Kan kita mah sering begitu atuh da. Riba disebut bunga kan indah begitu ya. Iya, maka riba seolah-olah indah. Fenomena ini sering terjadi. Menancapkan paku di pintu rumah agar tidak terganggu. Misalkan, ini sering Pak Bu terjadi, begitu ya. Menyimpan gelang dengan meyakini bahwa gelang tersebut sudah diberikan kekuatan oleh gurunya, begitu ya. Yang paling gak habis pikir, dia datang ke orang untuk minta kekayaan. Kalaulah memang ia bisa membuat kaya, tentu yang pertama kali ia kayakan adalah dirinya sendiri. Seperti fenomena bambu petuk. Nih, saya nyebut lagi. Bambu petuk, ya. Ada seorang yang mengatakan kalaulah bambu petuk itu ada. Jadi kalau bambu petuk itu dipegang seseorang, keyakinan mereka tidak akan pernah miskin. Iya. Sehingga harganya mahal. Kemudian ada orang yang mengatakan kalaulah memang betul bambu petuk itu tidak akan pernah membuat seorang miskin, tidak mungkin dijual, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk apa dijual? Orang dia akan mendatangkan rezeki, nggak perlu uang dari penjualan, udah rezeki dari bambu petuk kalau memang bambu petuknya itu bisa mendatangkan kebaikan. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang putus asa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga fenomena ini terjadi. Punten Bapak Ibu jawab ya, ini agak keras dan saya beresiko ya membahas ini. Ya. Saya ingin tanya ke Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu percaya nggak dengan penggandaan uang?
Bapak Ibu dengar berita nggak baru-baru ini di tahun 2001 ada yang masih percaya penggandaan uang? Ya, itu karena ketidakberdayaannya. Dia tidak berdaya, kemudian susuganannya modal 1.000 jadi 1 miliar. Iya. Betul Bapak Ibu sekalian. Maka mereka terlibat dalam manajemen susuganan yang hasilnya merenang. Iya. Tidak jelas Bapak Ibu, rusak akidah. Yang berikutnya, mempercayai ramalan. Ingat Bapak Ibu, dalam agama kita segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Maka tidak ada yang bisa menentukan selain Allah. Ramalan. Oh iman tercocok. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang di media sosial kalau Bapak Ibu buka Google berita ya, Google News, apa yang terjadi? 4 apa ya namanya itu? Yang Scorpio gitu teh apa namanya? Rasi bintang ya. 4 zodiak ini akan mengalami keberuntungan mendadak. Iya. Enak banget begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mempercayai ramalan termasuk yang sering kita lakukan apa? Lamun kieu bekal kitu. Ya, hati-hati. Aya suara sirit uncuing. Bekal aya nu maot. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Data aya sirit uncuing ge nu maot mah batal. Lebar Bapak Ibu, kan Bapak Ibu sudah ngaji, maka sempurnakan akidahnya gitu. Jangan percaya ramalan. Kemudian berikutnya, fenomena syirik yang terjadi itu adalah meminta bantuan jin. Seolah-olah jin lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal posisinya dengan kita saja, dengan manusia, kita jauh lebih mulia dibandingkan dengan jin. Maka ada orang yang meminta bantuan jin. Dalam beberapa prakteknya, ada orang yang bertanya di kajian, Bapak Ibu sekalian, ambil saja ibrohnya. Ustaz, boleh nggak melibatkan jin dalam bisnis? Anggap saja itu adalah tim pemasaran kita, katanya. Iya, anggap saja itu tim pemasaran kita. Saya jawab dengan tegas, nggak boleh, itu syirik. Kan ada ya, lagi viral tuh, jajanan yang begitu rame, begitu. Kemudian ada seorang yang penasaran ingin membeli. Kemudian bawa anak kecil. Anak kecilnya bilang, Mama, kenapa ya si tante itu selalu meludahi makanan yang mau diberikan ke konsumen yang beli? Padahal orang lain nggak lihat, kecuali anak itu. Ini Bapak Ibu sekalian nggak ada untungnya, karena kemudahan yang didapatkan dari selain Allah, hasilnya pasti apa? Kesulitan yang akan didapat. Ya, kalau bahasa sederhananya, bagaimana nanti dengan tumbal yang dimintanya, begitu. Jangan maulah Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, fenomena perbuatan syirik yang sering terjadi di masyarakat adalah tiarah. Apa itu? Berperasaan sial karena melihat, mendengar atau bertemu sesuatu. Bapak Ibu keluar rumah pun tanya, nincek tikotok. Allah. Sial gitu, Pak. Nanti teh bakal begini, bakal begitu. Termasuk yang sering di jalan, nubruk kucing, nanti bakal celaka. Itu enggak boleh. Celaka atau selamat itu bukan kucing yang menentukan, tapi celaka atau selamat itu Allah yang menentukan dengan berbagai hikmahnya. Maka berperasaan sial itu tidak boleh. Punten ya, di sebagian daerah ada yang meyakini bahwa pasangan hidup itu mendatangkan sial dan untung. Iya, ada di beberapa daerah mah begitu ya. Oh, ini mendatangkan untung nih suami yang ini, yang begini. Atau istri yang begini mendatangkan untung. Atau sebaliknya, sial nikah sama dia, bisnis nggak sukses begitu ya. Kemudian mobil jadi pada hilang dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Yang berikutnya, fenomena perbuatan syirik yang sering terjadi di masyarakat yang berikutnya adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Adalah meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meminta berkah kepada pohon, batu dan lain sebagainya. Itu pun adalah bentuk kesyirikan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Yang bisa memberikan berkah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Bapak Ibu sekalian menggunakan sarana,
maka pastikan sarana mencari berkahnya itu adalah sarana yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Baru itu namanya nyariat. Begitu. Kalau sarananya tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka Bapak Ibu berarti keluar dari sana. Fenomena perbuatan syirik yang terjadi di masyarakat yang berikutnya adalah berlebihan kepada makhluk. Sederhananya kadang-kadang kita lebih takut kepada makhluk hingga kita berani berbuat dosa karena takutnya kepada makhluk. Punten Bapak Ibu ya, tidak sedikit seorang suami yang berbuat dosa karena takut kepada ancaman istri dan anak-anaknya. Ya. Tidak sedikit istri yang berbuat dosa karena takut terhadap ancaman suami. Ya. Kalau sederhananya begini, ibu tahu riba itu haram, ya. Suami mau minjem, syaratnya kan harus ada tanda tangan ibu. Tidak sedikit istri yang menandatangan karena takut terhadap suaminya. Nanti kalau tidak ditanda tangan saya dicerai, Pak. Nanti kalau tidak ditanda tangan saya dipukul, Pak. Nanti kalau tidak ditanda tangan, kemudian ibu menandatangan sebuah perjanjian untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Quran surah Al-Baqarah 270. Orang yang riba itu kan berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Maka saat itu kita lebih takut ya diperangi oleh pasangan hidup kita daripada diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya begitu. Laki-laki karena istrinya menekan dirinya, mengancam dirinya, tidak sedikit laki-laki yang mencari jalan haram untuk mendapatkan hartanya. Korupsi, nipu orang, bekerja apa saja yang penting bawa uang untuk istri dan anaknya. Kenapa? Karena istrinya punya prinsip, ada uang abang saya, gak ada uang. Oh, begitu. Di antaranya contoh yang terjadi begitu, itu juga boleh jadi bentuk kesyirikan ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau akidah kita selamat, maka nanti kita akan bertemu dengan materi hari Selasa. Apa itu? Berkata benar meskipun pahit, begitu. Orang yang kuat akidahnya akan mampu melakukan itu, berkata benar meskipun pahit. Yang berikutnya, fenomena perbuatan syirik yang sering terjadi di masyarakat yang berikutnya adalah syirik dalam perkataan. Hati-hati Bapak Ibu ya, sering bersumpah atas nama selain Allah. Komo lamun sumpah nanti nu butut. Daek torek abi mah. Kade Ibu ya. Singyaan. Pokoknya mah kalimat-kalimatnya itu sering aneh, bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Atau perkataan-perkataan lainnya yang mengarahkan pada kesyirikan. Lamun teu kusibak masih gana moal beres ieu teh. Itu juga kalimat syirik, ya. Kalimat-kalimat syirik. Dan kalimat-kalimat lainnya yang seolah-olah karena peran makhluklah, Bapak Ibu sekalian, karena makhluklah semuanya menjadi selesai. Kalau kita keluar dari kalimat-kalimat itu keluar dari kita, hati-hati dengan ya label syirik yang bisa kita dapatkan dengan kalimat-kalimat yang menyekutukan Allah. Dan yang terakhir, fenomena perbuatan syirik yang sering terjadi itu adalah riya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah menyampaikan sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya itu kan bentuknya dua ya. Ada riya pada perbuatan, ada riya pada hati. Kalau riya pada hati mah udah jelas salah niat melakukan sesuatu kemudian ingin dilihat oleh manusia. Tapi kalau riya perbuatan itu lebih ke sikap kita. Bapak Ibu ngaji tapi tujuannya selain Allah. Bapak Ibu berpakaian tujuannya selain Allah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu mandi tujuannya selain Allah bisa saja riya, begitu ya. Definisinya ke arah sana. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian ya, mari kita perhatikan bahwa syirik yang bisa membatalkan salimul akidah ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Saya pernah menyampaikan di materi yang telah lalu Bapak Ibu sekalian bahwa ada 3 dosa yang paling cepat menghilangkan kebahagiaan. Masih ingat? Yang pertama itu dosa apa? Syirik. Yang kedua dosa kepada orang tua. Yang ketiga dosa harta haram. Maka jika 3 dosa itu masih kita kerjakan, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan kebahagiaan. Bereskan satu persatu. Sekarang mari kita bahas perdalami sedikit saja Bapak Ibu sekalian, singkat saja. Hal apa saja yang menyebabkan akidah kita menjadi bersih? Yang pertama,
adalah pengetahuan yang membatalkan kebodohan. Jadi yang pertama yang akan membuat akidah kita bersih adalah ilmu. Saya yakin hadirnya Bapak Ibu di tempat ini akan menolong kita, mengarahkan kita agar apa? Agar memiliki akidah yang selamat. Setidaknya mudah-mudahan setelah hari ini Bapak Ibu tidak melakukan apa yang terjadi pada fenomena masyarakat tentang kesyirikan yang tadi disebutkan. Tidak menyimpan jima, tidak minta bantuan jin, begitu ya, tidak datang ke orang pintar, begitu dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang bisa membuat akidah kita selamat itu adalah ilmu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita percepat saja poinnya. Yang kedua, penerimaan yang membatalkan penolakan. Jadi Bapak Ibu ya, beruntunglah siapapun di antara kita yang memiliki kemampuan untuk menerima dengan yakin bahwa setiap dalil itu ada sesuatu yang bisa membuat kita selamat. Ada dalil tentang sedekah, kita ujug ingin sedekah. Nah itu yang dimaksud dengan penerimaan yang membatalkan penolakan. Dalil untuk bergantung total hanya kepada Allah, tidak pada selain Allah, maka dia terima dan tidak menolaknya. Ya udahlah, kita bergantung saja kepada Allah, jangan bergantung pada selain Allah. Maka itu akan mengokohkan akidah kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, keyakinan yang membatalkan keraguan-raguan dan melahirkan tekad kesungguhan dalam beramal. Jadi Bapak Ibu harus sudah mulai yakin sekarang ya, kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka laksanakan dengan keyakinan. Laksanakan dulu, baru kita buktikan hasilnya. Sami'na wa ata'na. Tidak harus paham dulu, begitu ya. Kenapa ya harus kalau lagi marah harus berwudu, gitu ya. Jangan banyak kenapa dulu. Tapi kalau lagi marah, wudu dulu, nanti rasakan hasilnya. Kenapa ya harus bersedekah? Kenapa ya harus sabar? Kenapa ya para istri harus taat kepada suaminya? Ini kan sering jadi pertanyaan di sebagian fenomena kehidupan. Taat saja dulu, maka akidah kita akan selamat. Yang berikutnya adalah keikhlasan yang membatalkan kesyirikan. Bagaimana seseorang mampu menjaga seluruh niatnya, seluruh orientasi kehidupannya hanya untuk Allah, maka dia akan terbebas dari kesyirikan. Yang berikutnya yang akan membuat akidah selamat itu adalah kejujuran yang membatalkan kebohongan. Bapak Ibu, mari mulai hari ini ya, kita miliki satu sifat yang akan menyelamatkan kita. Apa itu? Jujur. Jujur. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Dari waktu SMA saya punya prinsip Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh Bapak Ibu ya. Lebih baik saya dapat nilai 9 jujur daripada 5 nyontek. Iya benar. Pada kenyataannya Bapak Ibu sekalian, prinsip itu pernah membuat saya disebut kaum lemah. Saya mau curhat nih. Waktu SMA dulu ya, saya itu sering disebut kaum lemah. Kejadiannya gimana? Kejadiannya gini. Waktu SMA ada kebiasaan, Bapak Ibu mengalami gak kebiasaan kalau PR itu suka dikerjakan di sekolah. Parebut ngerjakan PR. Kemudian ketika gurunya datang, yang sudah selesai nyalin menyerahkan salinannya. Oh iya 10. Yang belum selesai, apa yang terjadi? Masih ngambil catatan temannya. Jadi guru napas muter diri itu ngambil catatan temannya. Dan waktu itu saya memegang prinsip tadi, jujur itu adalah segalanya. Ketika guru datang ke saya, mana cep? Nembe opat bu. Manya batur 10 kamu opat. Dasar kamu mah kaum lemah. Anu jujur teh lemah. Padahal saya tahu ya, 90% yang selesai mengerjakan tugas, mereka mengerjakannya tadi pagi. Dan itu pun nyontek ke temannya, bukan dikerjakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu tetap menjadi prinsip yang mengokohkan hidup saya, bahwa jujur itu penting. Jujur itu akan menjaga diri kita. Jujur itu akan menjaga diri kita. Ketika Bapak Ibu takut mengkhianati kejujurannya, maka Bapak Ibu tidak akan menyepelekan amal. Iya. Karena nanti gimana kalau ada yang nanya, ya, malaikat misalkan nanya. Kan malaikat tidak bisa kita bohongi ya, Bapak Ibu sekalian. Jujur itu penting, kejujuran yang membatalkan kebohongan. Sampai hari ini itu menyadarkan ya, sebuah prinsip yang kita bahas kemarin. Apa itu? Dan memang lemah manusia mah, la haula wala quwata illa billah. Enggak apa-apa lemah juga, yang penting Allah
Ridho. Ya Bapak Ibu ya, tanamkan prinsipnya kepada anak-anak. Lebih baik 9 jujur daripada 5 nyontek. Karena nyontek itu kaitannya erat dengan kesyirikan. Nih yang masih belajar, saya tanya. Atau ibu yang pernah sekolah, pernah nyontek nggak? Saya tanya, Bu, nyontek itu dosa besar, dosa kecil? Ya, dosa kecilnya matakan nyontek ke. Ibu membunuh nggak? Enggak. Kenapa? Karena membunuh dosa besar. Ibu nyontek nggak? Kenapa? Karena nyontek itu dosa kecil. Izinkan saya meluruskan, Bu. Ibu pernah dengar nggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Ya, apa itu? Syirik, menyekutukan Allah, membandingkan Allah dengan yang lainnya. Ibu bapak sadar nggak? Ketika bapak ibu nyontek, bapak ibu sedang membandingkan antara Allah dengan nilai. Lebih takut dapat nilai kecil daripada takut kepada Allah yang tahu kita. Jadi nyontek teh. Untung terus sekolah serius. Bukan gitu Bu, ajarin ke anak-anaknya. Wah, jangan. Iya. Putra kami Maya datang ya ke abinya. Abi, abang nilainya 45. Saya senyum dengan bahagia. Kayak abi kamu mah. Iya, 45 tapi jujur, pasti yakin Bu. Mau mungkin 45 nyontek. Rugi atau 45 nyontek. Kemudian saya sampaikan, nah, kamu seperti abi. Iya, karena Bu, saya pernah mengalami masa terpahit dalam belajar itu kelas 3 SD. Jadi di kelas 3 SD saya pindah sekolah dari Cibatu ke Wanaraja. Nah di Wanaraja sama Cibatu itu kultur belajarnya berbeda. Kalau di Cibatu mau fokus ke tulisan, fokus ke raraban. Kalau pas pindah ke Wanaraja itu sudah bagi kurung, Bu. Sudah bagi kurung. Apa yang terjadi? Saya itu nggak ngerti bagi kurung. Makanya setiap ujian 0, 1, 5, iya. Kelas 3, Bu. Iya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 nem terbaik di sekolahnya. Iya. Maka saya sampaikan ke anak saya, abang mah kayak abi. Kelas 3 45, tapi nanti gitu ya. Iya. Semangat we. Iya, besoknya datang lagi. Bi, sekarang mah 55. Alhamdulillah gitu. Iya. Istri kaget ya, putra kami itu kan tidak selemah yang dibayangkan. Ternyata, Bu, ada peralihan. Waktu naik kelas 2 ke kelas 3 itu kan setahun off. Nah, itu perkembangan anak itu tidak terpantau. Jadi anak itu tidak memahami soal. Jadi guru kelas 3-nya sekarang menganggap bahwa dia itu memahami. Jadi ketika dikasih soal teh, dia menganggap anaknya paham soal. Padahal tidak paham soalnya. Buktinya kalau dibacakan soalnya, dia bisa menjawab dengan benar. Jadi bacanya aja sulit, apalagi harus mengerjakan soal. Saya tambah senang aja. Oh, kalau begitu 45 adalah yang terbaik untuk siapa? Tidak ada kesedihan sedikit pun. Berikutnya abang ngadu lagi. Bi, abang dapat 40, tapi teman abang ada yang 10. Nah, ketika dia berkomentar seperti itu, baru saya turunkan. Nggak boleh gitu, nah, nggak boleh bangga dengan sesuatu yang standarnya lebih rendah daripada kita. Baru dikomen. Tapi kalau dia datang dapat nilai, ya biarkan saja. Saya tetap pada prinsip parenting. Apa itu? Lebih memilih anak bahagia ya daripada anak cerdas. Karena yang bahagia itu pasti cerdas, yang cerdas belum tentu bahagia. Hati-hati Bu ya, nilai itu bukan segalanya. Kasihan anak dijewer, didegung-degung gara-gara nilai kecil. Kasihan udah mah nilainya kecil, di rumahnya dihina. Jangan Bu ya. Kejujuran itu membatalkan kebohongan. Bikin anak jujur, agar apa? Agar kita bisa mengontrol mereka. Jadi kalau anak jujur kan, nah udah sholat belum? Belum, kan tinggal nyuruh sholat. Coba kalau anak bohong, nah udah sholat belum? Sudah, padahal belum. Kita kan nggak bisa ngontrol. Kita nggak bisa ngontrol. Yang berikutnya, cinta yang membatalkan kemarahan dan kebencian. Kalau Bapak Ibu memiliki cinta kepada Allah, maka Bapak Ibu sekalian tidak akan memiliki kemarahan dan kebencian atas setiap takdir Allah, dan itu akan membuat akidah kita tetap selamat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini membuat kita semakin paham betapa pentingnya kita untuk memiliki akidah yang selamat, begitu ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntun kita agar kita pada akhirnya dapat terbebas dari apa-apa yang bisa merusak akidah kita, terutama kesyirikan yang sering terjadi dalam fenomena kehidupan masyarakat.
Bapak Ibu yang baik, kiranya itu saja yang dapat disampaikan. Mohon sejenak kita sempurnakan pertemuan hari ini dengan beristighfar. Sambil beristighfar, bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan pertemuan hari ini dengan infak sedekahnya, silakan siapkan. Tunggu jemputan infak sedekahnya sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Mari beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Yang terbaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Duhai Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami dan dengarlah doa-doa kami. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka liman la na'lamu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu yang baik, kiranya itu saja yang benar datangnya dari Allah, yang khilaf dari kebodohan saya pribadi mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah